Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Epo. Saya akan menjelaskan tentang apa itu mindfulness yang sering atau sedang populer sebagai sebuah healing atau praktek pengobatan. Kalau dilihat dari katanya, mind itu adalah pikiran, full itu secara maksimal, itu menyehatkan. Jadi bagaimana kita berpikir, otak kita dibuat secara maksimal mengaktifkan seluruh tubuh kita biar tubuh kita sehat. Nah, mindfulness ini sejarahnya 2500 tahun yang lalu sudah banyak dilakukan oleh terutama orang-orang Jepang ya. Kalau di Indonesia mungkin itu boleh dibilang semedi gitu, semedi. Nah, kalau orang-orang dulu untuk mengejar sebuah biar dia sakti, dia selalu semedi 40 hari 40 malam atau 7 hari 7 malam ya, itu yang mereka lakukan di Indonesia atau di beberapa kota atau di seluruh dunia juga begitu. Tujuannya apa? Tujuan mereka melakukan semedi itu adalah mencari fokus. Jadi ada satu cerita yang menyatakan ketika semedi dia dapat sebuah bayangan, ada ular yang besar atau penampakan. Nah, sebenarnya itu bayangan bagaimana dia bisa fokus pada diri sendiri, dan ketika dia bisa fokus dan lulus dari ujian-ujian itu, maka dia dinyatakan oleh gurunya lulus untuk tahap selanjutnya. Nah, abaikan cerita itu, saya akan sedikit memberikan bagaimana semedi modern itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita tidak dikatakan syirik atau musyrik. Kita benar-benar bahwa praktek ini adalah untuk menyadari diri kita sendiri, siapa diri kita, bagaimana kita mengenal rasa secara ridha. Artinya panca indera ini betul-betul kita aktifkan. Ketika kita mengaktifkan panca indera ini, berarti belahan-belahan otak ini, yang dimana setiap belahan otak memiliki fungsi, itu akan berfungsi secara maksimal. Dan ketika itu terkoneksi semua belahan-belahan otak ini, maka kita akan menjadikan diri kita mampu menguasai diri kita sendiri. Nah, kalau berbicara tentang pikiran, bahwa seringkali orang mengatakan bahwa perilaku itu berasal dari pikiran. Nah, sekarang bagaimana perilaku kita merubah sebuah pikiran? Nah, ketika kita punya pikiran sedikit, kemudian dijadikan perilaku itu diulang-ulang dilakukan, maka struktur di bagian otak kita pun ada yang berubah, gitu kan? Nah, jadi struktur jaringan dalam otak kita berubah karena perilaku. Maka itulah orang yang sering bilang bahwa itu sudah jadi karakter, dan orang menyatakan bahwa karakter itu tidak bisa dirubah. Nah, balik kalau dengan penyakit anxiety, kecemasan dan lain-lain. Nah, itu hanya gara-gara sebuah pikiran kecil akhirnya menjadi perilaku, dan perilaku itu diulang-ulang dilakukan, akhirnya dia menjadi sebuah karakter ketika berhadapan dengan orang takut, karakter ketika suruh berdiri di depan orang banyak takut, karakter ketemu orang takut. Nah, itu karena dia tanam terus perilaku ini. Nah, sekarang kita balik bagaimana melatih otak kita biar kita sadar siapa diri kita, dan kita bisa memainkan apa saja untuk diri kita. Nah, balik lagi ke mindfulness. Kita langsung saja praktek bagaimana cara latihan mindfulness. Yang pertama adalah konsentrasi. Untuk mendapatkan konsentrasi itu kita harus
melakukan tarik napas yang panjang. Misalnya begini, tahan sebentar baru buang. Nah, lakukan itu terus menerus ya. Jika kita menggunakan zikir-zikir atau ingat kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa, Anda boleh menyatakan Alhamdulillah, gitu kan. Untuk agama-agama lain ya terserah apa yang Anda lakukan. Nah, tujuan saya ketika Anda melakukan itu ada rasa syukur dalam otak kita, dalam pikiran kita, sehingga kita menyadari diri kita. Nah, terus ketika tarik napas, buang, rasakan dulu. Nah, awalnya begini, tarik napas, buang. Terus sadari tarik napas itu berulang-ulang sampai Anda terasa ada satu otomatis yang terasa nyaman. Nah, ketika terasa nyaman itu, baru Anda bayangkan lagi bahwa udara yang Anda tarik ke dalam hidung Anda, ke dalam tubuh Anda lewat hidung Anda, masuk ke dalam paru-paru, gitu kan, bersatu dengan darah, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh kita, dan rasakan udara itu masuk mulai jari-jari kaki kita, terus naik sampai ke pergelangan kaki, naik ke ini terus. Dan ketika udara yang kita kirim ke setiap bagian-bagian tubuh kita, kita akan merasakan relaksasi yang begitu tinggi dan begitu merasakan bahwa tubuh Anda betul-betul rileks. Anda merasakan kenyamanan dalam tubuh Anda. Anda tarik. Nah, wajah Anda pun seperti mencair, lemas, gitu kan. Nah, berarti ketika Anda sudah nyampe ke arah sana, berarti Anda sudah masuk ke fase relaksasi. Jadi, fase pertama, latihan pernapasan. Yang kedua, sadari bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh kita ini membuat tubuh-tubuh kita rileks. Kalau otot, katakan pada ototnya, sekarang ototnya sudah mulai lemas, ototnya sudah mulai mencair, gitu kan, ototnya sudah mulai jatuh, terus sendi-sendi bagian tangannya, sikut atau pergelangan tangan atau bahu, dia mulai lepas, sehingga ketika Anda merasakan itu Anda sudah masuk ke dalam alam relaksasi. Nah, ketika itu Anda rasakan, Anda jangan terlalu jauh. Jadi tahap pertama, lakukan itu sehingga Anda betul-betul bisa mengontrol tubuh Anda. Ketika Anda sudah mengontrol tubuh Anda, kembalikan lagi. Tahap pertama adalah kembalikan lagi gerakan jari tangannya, jari kakinya, semua. Sudah mulai Anda merasakan kembali diri Anda lebih segar, lebih bugar. Nah, Anda boleh lihat keberhasilan sebuah relaksasi. Anda bisa lihat dari mikro ekspresi Anda. Ketika awal Anda latihan, Anda foto, dan setelah melakukan latihan masuk ke alam relaksasi, pertahankan kurang lebih sekitar 2-5 menit masuki alam relaksasi itu, rileks sampai Anda setelah alam relaksasi ini ya, syaratnya adalah Anda tidak bisa menggerakkan tubuh Anda terasa betul-betul ototnya sudah lepas, sendi Anda sudah lepas, ototnya sudah jatuh, sudah mencair, sehingga tubuh Anda betul-betul rileks sekali, rileks. Nah, kembalikan lagi ke keadaan sadar, tarik napas lagi, kirim lagi udara ke dalam jari-jari tangan, jari-jari kaki, terus ke seluruh tubuh. Katakan kepada tubuh sekarang lebih terasa, mulai gerakan sedikit, mulai tersadar. Nah, lakukan itu dulu. Jadi jangan terlalu ke tahap selanjutnya. Ini tahap pertama. Jadi saya akan kasih video untuk selanjutnya. Jadi ini tahap pertama. Saya ulang, lakukan pernapasan.
Terus oke, terus sampai betul-betul merasa bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh Anda membuat tubuh Anda lebih segar, lebih bugar, dan lebih rileks. Oke, sekarang coba kirim ke jari-jari kaki Anda udara yang segar ini. Biarkan jari-jari kaki Anda rileks, pergelangan kakinya, terus naik ke pahanya, ke betis, ke lutut, ke pahanya terus. Sekarang biarkan kaki Anda rileks, serileks-rileksnya. Sekarang rasakan persendiannya sudah mulai lepas. Oke, good. Otot-ototnya sudah mulai terjatuh, mencair, sehingga ketika itu terjadi Anda betul-betul tidak bisa menggerakkannya lagi. Sekarang Anda fokus ke jari-jari tangan, terus ke pergelangan tangan, terus ke sikut, lengan atas, ke bahu. Oke, bagus. Sekarang biarkan lengan Anda rileks, serileks-rileksnya, senyaman-nyamannya. Oke, sekarang tarik ke perut Anda, ke dada Anda, ke leher Anda. Sekarang rasakan tubuh bagian bawah Anda betul-betul rileks, nyaman. Oke, setelah nyaman, setelah rileks, biarkan tubuh Anda istirahat, betul-betul rileks. Sekarang naik ke kepala bagian belakang, ke jidat, ke alis, ke mata, ke hidungnya, ke mulutnya, ke seluruh tubuhnya. Sekarang wajah Anda betul rileks, wajahnya mulai mencair. Oke, good. Sekarang mulai dari ujung kaki lagi, periksa lagi otot mana yang belum rileks. Nah, periksa. Kalau sudah diperiksa, kalau sudah rileks semua, rasakan bahwa Anda sedang memasuki alam relaksasi. Terus lanjutkan pernapasan ini, pertahankan alam relaksasi ini. Oke, terus pertahankan sampai 3-5 menit. Oke, jika sudah selesai, Anda mulai merasakan tarik napas lagi. Sekarang udara yang lebih segar, lebih sehat, lebih pulih, lebih kuat masuk ke jari-jari kaki Anda dengan menggerakkan jari-jari kaki Anda sedikit. Nah, Anda merasakan jari kakinya sudah berubah lebih segar lagi, lebih bugar lagi, terus sampai nanti ke ujung kepala Anda. Nah, ketika Anda mulai buka mata, wajah Anda lebih segar, lebih sehat. Oke? Kemudian setelah selesai, Anda lihat di kamera atau di kaca, lihat perubahan wajahnya. Jika bagian kerutan di sini sudah mulai agak hilang, di sini pun nanti akan sedikit menghilang. Wajah akan terasa segar, berarti Anda sudah bisa memasuki alam relaksasi. Next, di video selanjutnya saya akan bimbing Anda bagaimana memprogram, bagaimana menguasai tubuh Anda. Oke? Mindfulness adalah salah satu teknik pemberdayaan diri. Artinya pemberdayaan diri adalah bagaimana kita mampu memperdayakan diri kita sendiri lewat pikiran kita dengan aktivitas kita sendiri. Oke, ada mindfulness, ada body scan yang dikembangkan sama Eropa Barat, Eropa Timur, Jerman sama Rusia itu autogenetik. Gitu kan, nanti kedepannya nanti ada visualisasi, self talk, afirmasi, itu banyak sekali mengenai pemberdayaan diri ini. Oke, kita satu-satu saja latihan mindfulness di tahap pertama ini. Ingat bahwa lakukan di tempat nyaman dan di tempat aman. Karena kalau tidak aman, mungkin handphone Anda bisa hilang, atau dompet Anda bisa hilang, atau Anda sendiri juga bisa hilang. Ya, hati-hati, tetap semangat, fokus. Latih otak kita untuk kita berkuasa atas tubuh kita sendiri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.